Halo sahabat perawat, selamat datang di Wigo Channel. Jadi perkenalkan, saya adalah Nyoman Wigo Agusto, biasanya saya dipanggil Wigo. Saya adalah seorang perawat, baru lulus S1 Nurse, dan sekarang saya melanjutkan pendidikan di Magister Keperawatan Manajemen Universitas Padjadjaran Kota Bandung. Video kali ini saya akan membahas 5 perbedaan kuliah S1 dan D3. Ayo kita simak. Yang pertama, lama kuliah. Kalau untuk yang D3, itu kuliahnya selama 3 tahun atau 6 semester. Jadi cukup cepat ya teman-teman. Kalau untuk yang S1, untuk S1-nya saja itu 4 tahun atau selama 8 semester. Dan ditambah profesi nurse-nya selama 1 tahun. Nah, untuk teman-teman yang baru lulus S1, itu tidak bisa bekerja di rumah sakit ataupun klinik. Harus menyelesaikan pendidikan profesi nurse-nya terlebih dahulu. Tapi teman-teman yang baru lulus S1, jangan khawatir dan jangan putus asa karena masih ada kesempatan bekerja di perusahaan pembuat alat medis. Kemudian yang kedua, tugas akhir. Kalau untuk yang D3 itu menyusun karya tulis ilmiah. Untuk lebih detailnya saya kurang mengetahui karena saya S1. Kalau untuk yang S1-nya itu tugas akhirnya menyusun skripsi, lumayan memusingkan dan sangat menantang ya teman-teman. Nah, tapi untuk yang profesi nurse-nya ini tergantung dari institusi masing-masing. Kalau saya sendiri itu tidak ada menyusun tugas akhir. Nah, untuk yang ketiga, kurikulum. Kalau untuk yang D3 keperawatan, 70% itu praktek di rumah sakit, 30% itu teori. Jadi, mahasiswa D3 keperawatan ketika lulus sangat jago prakteknya. Kalau untuk yang S1, kurikulumnya 70% itu teori dan 30% itu praktek. Tapi, pada faktanya sekarang institusi banyak sekali sudah menerapkan 50% praktek, 50% teori. Nah, untuk yang profesi nurse-nya itu 70% praktek dan 30% teori, jadi tidak kalah saing dengan teman-teman yang melanjutkan pendidikan di D3. Kemudian yang keempat, kerja. Kalau untuk yang D3, biasanya rumah sakit akan lebih menyenangkan lulusan D3 karena sistem pembayaran gajinya berdasarkan tingkat pendidikan. Tapi untuk yang S1 berdasarkan akreditasi rumah sakit, bahwa rumah sakit yang bagus itu perbandingan perawat S1 nurse dengan D3 55% S1 nurse dan 45% itu perawat D3. Jadi itu tergantung dari rumah sakitnya ya teman-teman. Kemudian yang kelima, karir. Kalau untuk yang D3, ketika dia akan menjadi kepala ruangan, biasanya akan disuruh melanjutkan pendidikan ke S1 nurse. Jika teman-teman kuliah D3, akan memakan waktu lagi untuk kuliah S1 selama 2 tahun dan kuliah profesi nurse-nya selama 1 tahun. Kemudian untuk yang S1, ketika menjadi kepala ruangan, tidak perlu melanjutkan pendidikan lagi karena sudah S1 nurse. Dan S1 nurse ini, ketika dia ingin mengembangkan dirinya, bisa melanjutkan pendidikan ke S2, nantinya bisa menjadi kepala bidang ataupun menjadi tenaga pengajar dosen di institusi pendidikan. Nah, itu 5 perbedaan kuliah D3 dan kuliah S1. Kalau menurut pribadi saya sendiri, saya akan memilih kuliah S1 Nurse karena saya ingin mengembangkan kemampuan yang saya miliki di bidang manajemen. Nah, untuk teman-teman silahkan komentar di bawah, berikan masukan kepada adik-adik kita yang baru lulus SMA ataupun SMK, apakah mau melanjutkan pendidikan D3 keperawatan ataupun S1 Nurse. Mungkin sekian video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Thank you.